Atta Halilintar kapok dalam urusan dunia sepak bola. Keputusan PSSI menghentikan Liga 2 2022-2023 mencuai banyak pihak yang kecewa, termasuk FC Bekasi City yang dimiliki oleh Atta Halilintar. Atta pun curhat dalam media sosialnya di akun Instagram pribadinya, Kamis 12 Januari 2023. Atta mengisyaratkan dalam caption kapok mengurus klub sepak bola. Pemilik klub FC Bekasi City ini juga merupakan YouTuber kondang, mengisyaratkan pamit dari kancah sepak bola Indonesia. Sekian dan terima kasih sepak bola. #kapok. Itulah tulisan dari caption Atta Halilintar dalam unggahan akun Instagramnya pada Jumat 13 Januari 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutupnya dalam captionnya itu, Atta tidak sendiri menggawai Bekasi City FC. Ia dibantu pria yang kerap memakai bandana itu ditemani oleh penguasa lainnya, yakni Putra Siregar. Dalam keterangan resmi klub yang kami ambil, CEO Bekasi FC Wafa Amri mengatakan kecewa berat pasalnya PSSI memberhentikan Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Sekedar diketahui, Bekasi FC saat ini tengah memuncaki klasemen grup B dalam kompetisi yang dibagi dalam 3 wilayah itu. Temui Sultan Safi Sastra sukses mengumpulkan 16 poin dari hasil 6 pertandingan Liga 2 yang mereka jalani. Sementara itu, sebanding bagaimana diketahui, PSSI baru saja mengumumkan bahwa Liga 2 2022-2023 resmi diberhentikan. Selain itu, pemberhentian kompetisi ini juga dikarenakan ketidaksesuaian konsep antara klub dan operator liga. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat usai tragedi Kanjuruhan yang menelan 135 korban jiwa. Joao Felix gagal menandai debut manisnya bersama Chelsea. Ia malah diusir wasit dan The Blues pun kalah dari Fulham di lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Penampilannya yang sebenarnya cukup menjanjikan, tetapi Felix menunjukkan sentuhan-sentuhan apiknya dan juga melepas 6 tembakan shoot on target dan 4 diantaranya mengawal ke gawang. Tapi di situasi ini buyar seketika. Yang terjadi pada menit 58, ia melanggar tackle keras Denny Tete dengan tackle tinggi. David Conte sebagai wasit yang mengatur jalannya pertandingan Chelsea dan Fulham itu pun tanpa ragu mengacungkan kartu merah untuk pemain berusia 23 tahun tersebut. Alih-alih menaik debut pertamanya dengan manis, Felix malah kini terukir dalam sejarah sebagai pemain Chelsea pertama yang dikasih kartu merah pada debut pertamanya di Premier League. Ia juga jadi pemain Premier League pertama yang diusir wasit pada laga debut setelah Federico Fazio, yakni pada tahun 2014 bersama klubnya Tottenham Hotspur. Dengan satu pemain dalam kedudukan 1-1 setelah Koulibaly 15 gol Williams, Chelsea tak kuasa membendung serangan dari tuan rumah. Alhasil menit ke-72, Fulham mencetak gol keduanya melalui sundulan Carlos Vinicius. Ini menandai kekalahan ketiga beruntun Chelsea di seluruh ajang yang mereka ikuti. Tercatat mereka baru cuma 2 kali menang sejak 29 Oktober tahun lalu. Kemudian mengalami 7 kekalahan dan total 10 laga sejak saat itu.
Jude Bellingham angkat bicara soal rumor pindahannya ke Real Madrid. Meski masih berstatus sebagai pemain gelandang Borussia Dortmund, Jude Bellingham terus dirumorkan bakal tinggalkan di Borussia di akhir musim ini. Setelah kerap kali dirumorkan akan hijrah ke klub raksasa Spanyol La Liga Real Madrid, yang mana usai dirinya ingin mencari tantangan baru di luar Bundesliga Jerman. Dengan kabar beredar yang begitu hembus kencang, Los Blancos menjadi tim terdepan untuk mendatangkan Bellingham di jendela transfer musim panas 2022-2023 ini. Ketika dianggap siap mengeluarkan dana sebesar lantaran ingin menjadikan Jude Bellingham sebagai suksesor Luka Modric di lini tengah mereka. Rumor ini pun ditanggapi langsung pemain Inggris ini yang terus berembus kencang akan merapat ke Santiago Bernabeu. Seolah juga telah didengar oleh Bellingham dan dirinya buka suara. Hal tersebut pasti mengganggu saya ketika berada di Piala Dunia 2022. Fokus saya hanyalah pada Inggris dan saat selesai Anda harus berada di fase dengan melihat klasemen Dortmund berada di peringkat ke-6. Kata Bellingham dari gol. Tak ada rasa tidak hormat kepada tim di atas kami saat ini. Namun saya merasa dalam hal kualitas Dortmund jauh lebih tinggi dari sekarang. Kata Bellingham, andai Dortmund nantinya gagal menembus 4 besar, tentu saja ini jadi keuntungan besar bagi El Real untuk membujuk Bellingham untuk engkang ke klub ibu kota Spanyol dan juara La Liga musim lalu Real Madrid ini.